Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Wijaya, CGP Angkatan 7, kelas 195, Kabupaten Ponorogo, unit kerja SMK Negeri 1 Jenangan, Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan wahana bersemainya benih-benih kebudayaan masyarakat. Pendidik menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara maksimal. Anak diibaratkan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Anak-anak bisa tumbuh dengan baik disebabkan oleh perhatian dan perawatan dari pendidiknya. Meskipun biji padi adalah bibit yang kurang baik atau bahkan tidak berkualitas, namun bisa tumbuh dengan baik dan berhasil maksimal karena perhatian dan perawatan yang baik dari petani. Sebaliknya, meskipun bibit padi yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, namun bila tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta perawatan dari petani baik serta telaten, maka biji padi itu tidak akan tumbuh dan berbuah maksimal. Anak lahir dengan kodrat alam dan dikelilingi oleh kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah menunjukkan, menuntun, dan membimbing anak agar karakter baiknya bisa muncul sehingga bisa mengurangi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman, guru harus memberikan bekal keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan zaman. Pendidikan harus menyiapkan anak didiknya dengan kecakapan abad 21 yang dikenal dengan keterampilan C4, yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Budi pekerti juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya dengan mengembangkan budi pekerti baik dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati dengan menerapkan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo. Di depan kita harus selalu memberikan contoh yang baik dan suri teladan yang baik kepada anak didik kita. Ing Madya Mangunkarso, kita menjadi seorang motivator bagi anak didik kita. Tutwuri Handayani, kita menjadi seorang pendorong akan kemajuan dari anak didik kita. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah menuntun dan mengarahkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler, semisal PNR, pramuka, pecinta alam, futsal, dan lain sebagainya. Merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada anak didik dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti kepada peserta didiknya. Tantangan dan solusi pasti ada kepada kita semua. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin sadar bahwa menjadi guru di zaman sekarang tidaklah mudah. Perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan kesiapan budaya dan norma, sehingga ini menyebabkan moral dan akhlak semakin merosot. Untuk itu, sebagai pendidik, saya harus tetap belajar dan bersikap terbuka dan selalu mengembangkan kompetensi sebagai pendidik dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan pendidikan seperti pendidikan guru penggerak saat ini. Demikian dari saya, salam dan bahagia, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.